Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai gerak lurus beraturan. Akan tapi sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah dari teman-teman kalian ada yang tidak masuk? Tidak ada, Pak. Masuk semua. Alhamdulillah untuk anak-anak sekalian, semoga selalu diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Amin. Jadi utamakan protokol kesehatan apabila keluar dari rumah. Baik, Bapak akan menjelaskan mengenai gerak lurus beraturan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran dari pertemuan pada kali ini, yaitu ada 3 diantaranya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi besaran-besaran fisika yang terkait dengan gerak melalui tanya jawab dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan mengenai karakteristik gerak lurus beraturan saat ditayangkan ilustrasi gambar mengenai fenomena GLB dengan benar. Lalu yang terakhir yaitu peserta didik mampu memberikan contoh fenomena yang berkaitan dengan GLB dalam kehidupan sehari-hari melalui tanya jawab dengan benar. Baik, sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang materi GLB, akan lebih baiknya Bapak ingin mempertanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak sekalian, apa sih gerak lurus beraturan tersebut? Baik, Pak, saya akan menjawabnya, yaitu gerak lurus beraturan yaitu suatu benda yang bergerak lurus, artinya itu tidak berubah-ubah. Jadi itu beraturan gitu, Pak, bendanya. Baik, terima kasih untuk Mas Putra telah menjawab dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Akan tapi jawabannya perlu diluruskan kembali. Nah, gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan itu biasa disebut dengan GLB atau didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dan mengalami kecepatan yang konstan atau tetap. Di mana penjelasan dari kecepatan tetap ialah apabila suatu benda dalam rentang waktu yang sama, maka benda tersebut itu akan mengalami perpindahan yang sama. Karena suatu benda tersebut mengalami kecepatan yang tetap, maka dengan begitu nilai percepatan yang dialami oleh suatu benda tersebut bernilai 0. Karena tidak ada percepatan atau perlambatan yang dilakukan oleh benda tersebut. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai gerak lurus beraturan, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui perbedaan-perbedaan dari komponen yang ada di gerak lurus beraturan. Di antaranya di situ ada perpindahan, ada jarak, ada kecepatan dan juga kelajuan. Yang pertama yaitu perpindahan. Perpindahan merupakan sebuah perubahan posisi suatu benda, di mana perpindahan itu merupakan sebuah besaran vektor, besaran fisika yang mempunyai besar dan arah. Arah perpindahan dapat dinyatakan dengan arah mata angin, yaitu bisa utara, timur, selatan, serta barat, atau menggunakan kata kiri ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Lalu untuk jarak sendiri, yaitu merupakan suatu panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda, di mana jarak ini merupakan sebuah besaran skalar, di mana besaran fisika yang hanya mempunyai besar saja, akan tetapi tidak memiliki sebuah arah. Nah, berikut merupakan gambar dari perbedaan perpindahan dan juga jarak. Nah, pada gambar tersebut sudah diketahui bahwa terdapat anak yang mengendarai sepeda yang menuju ke rumah dari A ke B. Lalu dari rumah anak tersebut berjalan lagi sampai di C atau di pohon tersebut. Nah, maka setelah saya menjelaskan mengenai perbedaan antara perpindahan dan juga jarak, dapat disimpulkan bahwa untuk perpindahan yang dilalui oleh anak tersebut yaitu sejauh A, B
BC atau 4 ditambah 3 itu sebesar 7 meter. Lalu untuk perpindahan sendiri kita dapat mencari dengan teorema Pythagoras, yaitu hubungan dari A ke C, sehingga didapatkan perpindahan sebesar 5 meter. Baik, setelah Bapak menjelaskan mengenai perbedaan dari perpindahan jarak, di sini Bapak akan menjelaskan lagi mengenai perbedaan dari sebuah kecepatan dan juga kelajuan. Yang pertama yaitu kecepatan. Nah, kecepatan sendiri dalam ilmu fisika yaitu merupakan cepat lambatnya perpindahan suatu benda terhadap waktu tempuh, di mana kecepatan itu masuk ke dalam besaran vektor dan memiliki alat ukur bernama velocitometer. Karena besaran vektor memiliki arah, sehingga untuk persamaannya itu dapat ditulis sebagai V sama dengan delta S per delta T. Maksud dari delta S ini merupakan perpindahan keseluruhan yang dilalui oleh sumber benda tersebut, dan delta T merupakan waktu yang dibutuhkan oleh perpindahan tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu kelajuan, di mana kelajuan sendiri merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu tempuh. Karena kelajuan ini memiliki besaran skalar dan selalu bernilai positif, sehingga kemanapun arahnya kelajuan itu tetap dihitung. Lalu untuk persamaannya sendiri dapat ditulis sebagai V sama dengan S per T, seperti itu. Jadi dapat dibedakan mengenai kecepatan dan kelajuan tadi. Apabila kecepatan kita menggunakan sebuah perpindahan, kalau di kelajuan kita menggunakan sebuah jarak. Baik, setelah kita membahas mengenai perbedaan dari kelajuan dan juga kecepatan, selanjutnya kita akan membahas materi inti kita, yaitu gerak lurus beraturan. Baik, gerak lurus beraturan sendiri memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya yang pertama yaitu lintasannya itu berbentuk garis lurus. Lalu yang kedua, kecepatan benda tersebut itu konstan atau tidak mengalami perubahan kecepatan, misal percepatan ataupun perlambatan. Lalu yang ketiga yaitu percepatan benda itu nol, karena kecepatan dari sebuah benda tersebut tidak mengalami sebuah perubahan. Adapun grafik dari hubungan antara V, S dan juga T, di mana yang pertama yaitu terdapat grafik hubungan S dan juga T, grafik hubungan V dengan T, dan juga yang ketiga grafik hubungan antara A dengan T. Di sini Bapak akan menjelaskan dari beberapa grafik hubungan antara V, S dan juga T. Nah, yang pertama yaitu grafik hubungan antara S dengan T, di mana seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwa nilai dari S, T, dan V itu sama, sehingga apabila S dan T itu memiliki nilai yang besar, maka kecepatan yang dihasilkan oleh suatu benda tersebut akan semakin besar juga, seperti grafik yang ada di slide tersebut, di mana garis merah tersebut merupakan sebuah gradien atau dalam fisikanya itu kecepatannya. Kalau di matematikanya untuk gradien sendiri itu bernilai tan alfa, sehingga pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tan alfa sama dengan delta S per delta T, karena untuk tan alfa itu biasa disebut dengan desa atau depan samping, dimana untuk garis depannya yang ada di sini bisa ditarik yaitu S, dan garis yang sampingnya yaitu T. Lalu yang kedua yaitu hubungan antara grafik V dengan T, dimana dari sini V tersebut tidak mengalami perubahan, akan tetapi waktunya yang mengalami perubahan, sehingga apabila kita mencari hubungan
tersebut untuk mencari jarak yang ditempuh oleh suatu benda tersebut dapat kita cari dengan luasan suatu grafik tersebut, yaitu perubahan dari waktu tersebut dikali dengan kecepatan yang dilalui oleh sebuah benda tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu grafik hubungan antara A dengan T. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di awal pembahasan tadi mengenai GLB, dalam GLB tersebut A itu bernilai 0, sehingga untuk waktunya sendiri akan berjalan sesuai dengan kecepatan dari suatu benda tersebut, sehingga tidak ada perubahan kecepatan yang menyebabkan A tersebut bernilai lebih dari 0 atau mengalami perubahan percepatan. Baik, setelah Bapak menjelaskan mengenai gerak lurus berakura mulai awal sampai akhir, di sini Bapak memiliki sebuah contoh soal. Untuk soalnya sendiri yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam pada jarak 18 km dari arah yang berlawanan. Sebuah mobil ini bergerak dengan kecepatan 90 km per jam seperti gambar yang ada di samping. Lalu pertanyaannya, kapan dan di mana kedua mobil tersebut akan berpapasan? Nah, silakan di sini Bapak akan memberikan waktu 3 menit untuk mengerjakan. Nanti untuk jawabannya silakan didiskusikan. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan untuk Mas Putra menjawab dari contoh soal yang telah saya berikan barusan. Baik Pak, ini setelah saya hitung waktu tempuh mobil tersebut yaitu 500 sekon, dan untuk jaraknya sendiri pada mobil pertama yaitu 9 km. Terima kasih untuk jawaban dari Mas Putra. Lalu untuk jawaban dari Mbak Kiran sendiri bagaimana? Baik Pak, jadi jawaban saya ialah 400 detik dan jarak mobil pertama menempuh sekitar 8 km Pak. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Putra dan juga Mbak Kiran. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa untuk jawaban yang benar yaitu punya Mbak Kiran, di mana waktu yang ditempuh oleh mobil tersebut sebesar 400 sekon dengan jarak tempuh mobil pertama sebesar 80 km. Karena jawaban Mas Putra ini kurang benar, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai pembahasan. Mula-mula diketahui sebuah V1 atau mobil pertama yaitu sebesar 72 km per jam. Lalu kita ubah dalam satuan meter per sekon, sehingga untuk V1 nya sama dengan 20 meter per sekon. Lalu untuk V2 nya yaitu sebesar 90 km per jam, sehingga apabila dijadikan meter per sekon untuk kecepatannya menjadi 25 meter per sekon. Lalu untuk jarak totalnya dari mobil pertama ke mobil kedua itu sebesar 18 km. Nah, di sini pertanyaannya, berapa sih jarak dari SPR atau jarak dari mobil pertama itu bertemu dengan mobil kedua, dan juga jarak dari SQR atau jarak yang ditempuh dari mobil kedua ke mobil pertama. Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu pertama kita menuliskan persamaan mencari jarak. Nah, persamaan mencari jarak itu kan V dikali T, sehingga dapat dituliskan untuk jarak totalnya atau jarak P itu sama dengan V1 yang ditempuh oleh mobil pertama tadi dikalikan dengan waktu yang ditempuh oleh mobil pertama. Lalu V2 dikali dengan waktu tempuh yang dilakukan oleh kecepatan mobil pertama, sehingga dapat dituliskan untuk SPQ-nya atau S total atau jarak totalnya sebesar 18 km. Lalu dijadikan meter sehingga menjadi 18.000 meter, sama dengan untuk V pertama tadi yaitu 20 meter per sekon dapat dituliskan 20 dikali waktunya, karena tadi tidak ada waktu jadi dapat ditulis T saja.
Lalu untuk V2-nya itu kan sebesar 25 meter per sekon, sehingga dapat dituliskan V2 dikali T sama dengan 25 dikali T. Nah, setelah itu karena di sini koefisiennya sama, sehingga dapat dituliskan 20T ditambah 45T, yaitu sebesar 45T sama dengan 18.000. Sehingga waktunya dapat diketahui yaitu sebesar 400 sekon. Sehingga setelah kita mengetahui waktu yang ditempuh saat mobil pertama dan mobil kedua berpapasan, dapat kita cari jarak yang ditempuh dari mobil pertama sehingga bertemu dengan mobil kedua, dan juga sebaliknya, yaitu jarak yang ditempuh oleh mobil kedua saat bertemu mobil pertama. Jadi dapat dituliskan seperti yang awal tadi untuk persamaan S, yaitu sama dengan V1 dikali T untuk jarak mobil antara SPR, yaitu 20 dikali dengan waktu total yang dibutuhkan oleh kedua mobil tersebut berpapasan, sehingga dihasilkan 20 dikali 400 sama dengan 8.000 meter. Apabila kita ubah dalam bentuk satuan kilometer, maka akan menjadi 8 kilometer. Lalu begitu pun yang mobil kedua saat menemui mobil pertama atau SIR, dapat dituliskan sebagai V2 dikali T, yaitu 25 dikali 400, sehingga untuk total dari jarak yang ditempuh oleh mobil kedua untuk berpapasan dengan mobil pertama yaitu sepanjang 10 km. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua mobil tersebut berpapasan setelah 400 sekon bergerak, dan setelah mobil pertama itu menempuh 8 km, dan juga setelah mobil kedua tersebut menempuh jarak sepanjang 10 km. Baik, setelah Bapak memberikan contoh soal yang telah dikerjakan oleh anak-anak semua, di sini pastinya Bapak sudah yakin bahwa anak-anak sekalian sudah sangat paham mengenai materi yang sudah Bapak jelaskan barusan, yaitu mengenai gerak lurus benturan. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, silakan anak-anak akan saya berikan pekerjaan rumah, yaitu mengenai materi yang sama, yaitu mengenai GLB. Untuk soalnya sendiri yaitu silakan ditulis untuk anak-anak sekalian, biar Bapak cek juga, yaitu untuk soalnya sebuah mobil bergerak lurus beraturan dan menempuh jarak sebesar 3 km dalam waktu 2 menit. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa lamakah waktu yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak 75 km. Nah, silakan ditulis untuk pengumpulannya yaitu minggu depan di pertemuan selanjutnya. Nah, karena Bapak kira sudah paham semua mengenai gerak lurus beraturan, mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini bisa Bapak tutup. Terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian, atas keaktifan dari anak-anak sekalian. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Baik, sekian, terima kasih dari Bapak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.